Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Revansyah Praditya. Saya Fikri Ikwansyah. Saya Tesalonika Santayu. Nama saya Nabila Rumsalifah. Slide pertama akan dibacakan oleh Tesalonika. Pertama di sini kita akan membahas tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Apa saja yang akan dibahas? Ada 4 yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian teori produksi. Yang kedua ada tujuan dan manfaat produksi. Yang ketiga ada pengertian perusahaan. Dan yang terakhir ada bentuk-bentuk perusahaan. Pengertian produksi. Sebelum kita mempelajari tentang teori produksi, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi produksi sendiri. Banyak pendapat sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Produksi adalah usaha menciptakan dan meningkatkan kegunaan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Produksi adalah rangkaian proses yang meliputi semua kegiatan yang dapat menambah atau menciptakan nilai guna dari barang dan jasa. Selanjutnya ada pengertian teori produksi. Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan output-nya. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Nabila Harum. Yang kedua ada tujuan produksi. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga menghasilkan barang setelah jadi guna memenuhi kebutuhan produksi. Yang keempat meningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang kelima, memacu tumbuhnya usaha produksi lain sehingga dapat menyerang pengangguran. Dan yang terakhir, meningkatkan pendapatan masyarakat atau pendapatan negara. Berikutnya ada manfaat produksi. Yang pertama itu, menciptakan nilai guna. Proses produksi berfungsi untuk menciptakan nilai guna suatu barang. Suatu bahan baku yang tadinya tidak mempunyai nilai guna, kemudian diproses sehingga memiliki nilai guna. Contohnya, benang dan bahan-bahan lainnya yang diproses sehingga menghasilkan sebuah pakaian. Yang kedua itu, untuk menambah nilai guna. Proses produksi juga dapat menambah nilai guna suatu barang yang awalnya telah mempunyai kegunaan tertentu sehingga memiliki nilai guna tambahan. Proses ini dapat menghilangkan fungsi awal suatu barang menjadi fungsi yang baru. Contohnya itu, merenovasi sebuah rumah tinggal menjadi sebuah restoran. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Fikri Irwansyah. Faktor-faktor produksi. 1. Sumber daya alam. Segala sesuatu yang disediakan oleh alam dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kedua, sumber daya manusia. Segala kegiatan manusia, baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Ketiga, sumber daya modal. Barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produksi lebih lanjut. Keempat, kewirausahaan, keahlian, dan keterampilan dimiliki oleh seseorang dalam mengkoordinasi faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lainnya yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Kegiatan dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan beberapa faktor produksi yaitu manusia, alam, dan modal. Kegiatan produksi dan distribusi umumnya dilakukan untuk memperoleh laba. Namun ada juga kegiatan produksi yang tujuannya bukan untuk mencari laba. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Revansyah. Bentuk-bentuk perusahaan. 1. CV. Suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan tingkat ketertibannya yang berbeda-beda di antara anggotanya. Kedua, perseorangan. Bentuk usaha yang tanggung jawabnya pada pribadi seseorang. Seluruh kekayaan atau modal perusahaan adalah milik pribadi orang tersebut, dan ia bertanggung jawab kepada pihak lain dengan keseluruhan kekayaan pribadinya. Yang ketiga, PT atau perseroan terbatas.
PT adalah badan hukum, yaitu badan yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri yang terpisah dari pemiliknya. Yang keempat adalah firma, bentuk persekutuan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Persekutuan ini akan memperoleh modal dari orang-orang yang bergabung di dalam persekutuan. Diganti. Selanjutnya ada fungsi perusahaan. 1. Fungsi personalia, karyawan yang diberikan tanggung jawab sesuai bidang keahlian masing-masing. Dengan adanya fungsi personalia ini, sangat penting untuk menjaga agar efektivitas serta efisiensi pekerjaan sehingga dapat berjalan secara optimal sesuai harapan. Selanjutnya, fungsi ekonomi. Perusahaan yang bertugas untuk memonitoring, menganalisis, serta menyelidiki tentang perekonomian perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada fungsi akuntansi. Menjaga kekayaan perusahaan dan memastikan prosedur perusahaan berjalan dengan baik, menjaga keandalan informasi akuntansi, serta mendorong efisiensi kinerja perusahaan. Selanjutnya fungsi produksi. Menciptakan dan menambah nilai guna dari sebuah barang atau jasa. Selanjutnya yang terakhir adalah fungsi pemasaran. Belum. Fungsi pemasaran adalah aktivitas untuk memenuhi kebutuhan yang melalui proses pertukaran yang saling menguntungkan antara produsen dan juga konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.